yang dilahirkan oleh anak itu biasanya mengalami stunting dan gizi buruk. Sebabnya apa? Karena waktu dia hamil itu kedua-duanya membutuhkan gizi yang cukup, di mana bersaing dengan ibunya, yang ibunya itu juga mengalami masa tumbuh kembang, jadi rebutan pangan. Akhirnya ketika dia dilahirkan, perkembangannya kan nggak beres. Bayi yang dalam kandungan itu tidak dapat asupan gizi yang cukup, maka akan mengalami gagal tumbuh kembang. Bahkan ketika dia lahir, makanya kan banyak nggih, coba sih jenengan teliti di lingkungan kita yang pada hamil muda, kebanyakan anaknya lahir prematur. Lah nek prematur nok niku nggih, niku kan kelihatannya sudah nggih, napa nggih? Gagal tumbuh secara fisiknya. Lah sing berat mana secara mentalnya, Bu? Biasanya otaknya juga tidak berkembang. Karena biasanya misalkan anak tujuan itu menjadi gagal apa ya, fisiknya secara ininya itu apa nggak tumbuh lah. Nah ini kan apa termasuk gimana ya, untuk masa depan bangsa kurang bagus ya kalau perkawinan anak itu marak, terus kemudian mereka melahirkan anak-anak, kemudian juga anak itu tidak bisa mendidik anak karena terjadi apa ya, pola asuh yang tidak benar. Gimana sih anak didik anak? Pasti ya cara mendidiknya kayak anak-anak gitu loh, karena belum memiliki kematangan dalam tugasnya untuk memberikan pendidikan, penyuluhan tentang pola asuh anak, tentang pendidikan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ini yang sudah mengalami perubahan ya. Kalau dulu 16 tahun, laki-lakinya 19 tahun. Kenapa harus diganti dengan kalau yang dulu itu dijalankan itu termasuk pelanggaran hak asasi anak ya Bu, di mana program pemerintah untuk menciptakan Indonesia Emas, Indonesia Gold itu nggak bakal terencana. Dan siapa sih yang dikatakan anak itu usia 0 ya, dari dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Lah kalau usia 16 tahun itu sudah menikah, berarti kan perkawinan di usia anak ya. Nah ini perlu disosialisasikan ke masyarakat khalayak ramai, di mana Indonesia itu angka pernikahan anak di usia anak itu sangat besar. Dari mendunia ya, ini 10 besar di dunia dan nomor 2 se-ASEAN setelah Kamboja. Lah, kenapa sih perlu sosialisasi nggak supaya ibu-ibu paham? Karena di sini kan memang wilayah Purbalingga itu masih marak ya perkawinan dini ya, perkawinan di usia anak di bawah 18 tahun. Karena memang secara psikologi itu belum siap. Di samping itu nanti angka kematian ibu dan anak itu banyak, angka perceraian juga akan tinggi. Karena apa? Anak yang usia anak itu, yang pernikahan di usia anak itu, usianya kan masih anak, otaknya masih labil gitu, pemikirannya labil, dia mudah emosi. Kalau emosi itu akan memberikan pelampiasan, lah otomatis akan terjadi KDRT. Kemudian angka perceraian itu meningkat. Kebanyakan ya Bu, separuh ini laporan dari BKKBN, 50% anak perkawinan di usia anak itu bercerai, 50% itu laporan dari BKKBN ya. Terus tentang kematian ibu dan anak itu juga itu banyak ya, dari National Health itu risetnya seperti itu, beresiko kematian. Kemudian untuk kesehatan lain ya Bu, kalau orang itu menikah dini maka itu akan beresiko penyakit kanker serviks ya, kanker serviks.